Selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran praktikum pajak. Kali ini kita akan membahas tugas 6, kebijakan perpajakan terkait COVID, sebagaimana diatur di dalam Perpu nomor 1 tahun 2020. Kemudian peraturan pelaksanaannya ada di Peraturan Menteri Keuangan nomor 23 garis miring PMK 3 2020. Sebelum kita mulai, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai, kita langsung mulai. Tugas perpajakan 6. Yang pertama saya bacakan. Jelaskan bagaimana pelaksanaan penurunan tarif PPh Badan sesuai Perpu nomor 1 2020 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 23 PMK 3 2020. Ini sudah saya tuliskan. Tarif PPh Badan untuk wajib pajak dalam negeri dan PUT di tahun 2019 tarif normalnya adalah 25% sebagaimana pasal 17 Undang-Undang PPh. Berdasarkan Perpu tersebut, Perpu nomor 1 tahun 2020, mulai tahun 2020 tarif diturunkan menjadi 22% dan mulai tahun 2022 tarifnya menjadi 20%. Jadi ada penurunan tarif untuk wajib pajak badan dalam negeri dan BUT. Kemudian yang kedua, bagaimana pelaksanaan penurunan tarif PPh pasal 22 sesuai Perpu nomor 1 2020 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 23 PMK 3 2020. Di dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 23 tersebut dijelaskan ada beberapa insentif pajak. Di antaranya adalah PPh pasal 21 yang ditanggung pemerintah. Kemudian PPh pasal 22 impor. Kemudian fasilitas PPN dan lain-lain. Yang ditanyakan sesuai ini adalah penurunan tarif PPh pasal 22. PPh pasal 22 terkait impor berdasarkan PMK 23 2020 itu dibebaskan. Jadi insentifnya dibebaskan untuk wajib pajak dengan 1. KLU, kelompok lapangan usaha sebagaimana lampiran huruf F. Tetapi syaratnya telah dilaporkan dalam SPT 2018. Atau yang kedua, wajib pajak tersebut memperoleh fasilitas KIT, kemudahan impor tujuan ekspor. Dan pembebasan PPh pasal 22 atas impor tersebut dengan mekanisme SKB, surat keterangan bebas. Jadi, wajib pajak tersebut harus mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak untuk mendapatkan surat keterangan bebas. Nah, surat keterangan bebas ini nanti yang dilampirkan ketika si wajib pajak ini melakukan impor, sehingga PPh pasal 22 impornya dibebaskan. Itu. Kemudian yang kedua mengenai hitungan. Yang pertama, Tuan A, kawin 1, pegawai tetap pada PTX, Industri Makanan KLU 10791, pada bulan April 2020 menerima gaji dan tunjangan sebesar 15 juta dan membayar iuran pensiun sebesar 300.000. Apakah Tuan A dapat memperoleh insentif PPh pasal 21 ditanggung pemerintah? Nah, untuk menjawab ini kita harus baca ketentuannya bahwa PPh pasal 21 ditanggung pemerintah dapat diberikan jika penghasilan selama 1 tahun kurang dari 200 juta. Ini saya hapus. Kita lihat
gaji dan tunjangan 15 juta. Berarti kalau setahun kalikan 12, hasilnya adalah 180 juta. Ini masih lebih kecil dari 200 juta, sehingga berhak atas PPh pasal 21 ditanggung pemerintah. Berhak atas PPh pasal 21 ditanggung pemerintah. Nah, perhitungan pajaknya bagaimana? Jadi, terkait pertanyaan, apakah Tuan A dapat memperoleh insentif PPh pasal 21 ditanggung pemerintah? Tuan A berhak memperoleh insentif PPh pasal 21 ditanggung pemerintah. Jelaskan alasanmu. Karena penghasilan selama 1 tahun kurang dari 200 juta. Kemudian hitung berapa jumlah penghasilan yang akan diterima Tuan A. Nah, kita hitung. Skemanya adalah menggunakan PPh pasal 21, gaji dan tunjangan, kemudian dikurangi dengan biaya jabatan, iuran pensiun. Biaya jabatan 500.000, 5% kali 15 juta itu 750.000, maksimal 500.000. Iuran pensiun 300.000, sehingga penghasilan neto per bulan 14.200.000. Penghasilan neto per tahunnya ini kalikan 12, 170.400. PTKP, pengurang lagi, kawin 1, atau 63 juta. Hasilnya adalah 107.400. Ini adalah penghasilan kena pajak. PPh pasal 21 setahun ada 2,5% dan saya ulangi, ada 2. Yang pertama menggunakan tarif 5%, yang kedua menggunakan tarif 15%. 5% sampai dengan lapisan penghasilan 50 juta, 15% lapisan penghasilan setelah 50 juta sampai dengan 250 juta. Sisanya adalah 57.400.000. Hasilnya berapa? Kita hitung. 2.500.000, yang bawah 8.610. Hasilnya adalah 11.110.000. Ini adalah PPh pasal 21 setahun. PPh pasal 21 per bulan ini dibagi 12. 925, 833. Baik, setelah ini apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah menghitung berapa jumlah yang ditransfer perusahaan kepada Tuan A. Tadi gajinya, saya mundur ya, gaji tunjangan itu 15 juta. Pemotongnya yang pertama adalah PPh pasal 21.
925,833 dikurangi lagi dengan iuran pensiun 300.000. Penghasilan setelah pajak ini sudah saya hitung 13.774.167. Kemudian PPh pasal 21 ditanggung pemerintah dikembalikan sebesar 925.833, sehingga penghasilan atau jumlah yang diterima sebesar 14.700.000 rupiah. Jadi ini jumlah yang akan diterima oleh Tuan A, 14.700.000 rupiah, atau dalam artian gaji dan tunjangan dikurangi dengan iuran pensiun. Sementara PPh pasal 21-nya ditanggung pemerintah. Jadi Tuan A memperoleh penghasilan tanpa dipotong PPh pasal 21. Syaratnya adalah jumlah penghasilan kurang dari 200 juta setahun. Kalau lebih, maka tidak berhak mendapatkan fasilitas insentif PPh pasal 21 ditanggung pemerintah. Oke ya. Sekarang untuk membedakan, kita lihat yang soal kedua. Tuan B kawin 0, pegawai tetap pada PT X, pada bulan April 2020 menerima gaji dan tunjangan sebesar 22 juta dan membayar iuran pensiun sebesar 300.000. Apakah Tuan B dapat memperoleh insentif PPh pasal 21 ditanggung pemerintah? Tuan B bisa memperoleh atau tidak? Kita harus hitung gaji dan tunjangannya berapa? Gaji dan tunjangannya 22 juta. Ini Tuan B. Dikalikan 12, hasilnya adalah 264 juta. Ini lebih dari 200 juta, berarti tidak berhak insentif PPh pasal 21 ditanggung pemerintah. Tidak berhak, karena penghasilannya sudah lebih dari 200 juta. Nah, sekarang kita hitung. Kita hitung ya. Kita hitung gaji dan tunjangan 22 juta, pengurangnya adalah biaya jabatan 5% kali 22 juta, itu 1 juta lebih, maksimal adalah 500.000 per bulan, iuran pensiun 300.000, jadi penghasilan itu per bulannya adalah 21.200.000 rupiah. Penghasilan itu setahun 254.400.000, 21.200.000 dikalikan 12. Pengurang berikutnya adalah penghasilan tidak kena pajak kawin 0.
58.500.000. Hasilnya adalah 195.900.000. PPh pasal 21 setahun 5% kali 50 juta 2.500.000, dan sisanya adalah 145,9 juta. Hasilnya 21.885.000. Kalau di total adalah 24.385.000. Itu adalah PPh pasal 21 setahun. PPh pasal 21 sebulan tinggal dibagi 12. 24.385.000 dibagi 12 hasilnya adalah 2.032.083 rupiah. Nah, berapa jumlah yang diterima oleh Tuan B? Tadi gaji dan tunjangannya 22 juta. PPh pasal 21-nya adalah 2.032.083 rupiah. Kemudian dikurangi lagi dengan iuran pensiun, sehingga penghasilan setelah pajaknya adalah 19.967.917. Apakah Tuan B berhak PPh pasal 21 ditanggung pemerintah? Tidak berhak, sehingga jumlah yang diterima Tuan B adalah 19.667.917. Ini penyelesaian soal pertama dan soal kedua. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan untuk nomor 3. Nomor 3, penghasilan kena pajak PTA tahun pajak 2020 sebesar 1 miliar. Hitunglah PPh terutang untuk tahun pajak 2020. Tadi di awal sudah dijelaskan bahwa tahun 2020 tarif pajak badan adalah 22%. Penghasilan kena pajaknya 1 mil, ya, berarti PPh-nya 22 miliar kalikan 1 miliar 220 juta. Memang ya, karena ini sudah langsung data yang diperoleh adalah penghasilan kena pajak atau laba fiskal. Sekarang nomor 4, penghasilan kena pajak PTA tahun 2023. Ini tarif pajaknya sudah 20%. Penghasilan kena pajak PTA tahun 2023 sebesar 1 miliar. Hitung PPh terutang untuk tahun pajak 2023. PPh tahun pajak 2023 20% kali 1 miliar 200 juta. Nah, simpel ya. Baik, dengan demikian tugas perpajakan 6 sudah selesai kita kerjakan. Mudah-mudahan memperjelas pemahaman kita semua. Dan apabila ada hal-hal yang perlu ditanyakan, silakan disampaikan melalui Google Classroom.
Ingat, melalui Google Classroom yang sudah disediakan. Terima kasih. Selamat pagi.